2024. Dan untuk yang talk show yang ketiga, yaitu dengan live streaming iso bener ya, iso berarti bahasa Indonesianya bisa, ya bisa. Nah, untuk narasumbernya saya persilakan untuk Bapak Arif Wibowo Budi Utomo ST. Di sesi ketiga, yaitu live streaming iso atau bahasa Indonesianya bisa-bisa. Baik, di sini saya dengan Bapak Arif Wibowo Budi Utomo ST. Iya, dan bersama Pak Agung ya, Pak Agung. Baik, sebelumnya bagaimana Bapak kabarnya pada hari ini? Baik. Ya baik, jadi di sini luar biasa kita bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu dari live streaming iso foundernya ya Bapak ya. Iya. Ya, nah di sini Bapak ini memulai usahanya dari sekitar 5 bulan yang lalu. Oh, sekitar 5 bulan yang lalu. Baik. Oh, belum lama lagi. Nah, awal mulanya konsep terbentuk live streaming iso ini bagaimana Pak? Awal mulanya kita itu kan menemukan sebuah peluang ya di suatu platform bisnis di Indonesia, yang dimana itu ternyata kalau kita gali itu mempunyai peluang yang luar biasa. Dan untuk menuju ke sana kita itu melibatkan anak-anak muda, karena kan banyak, terutama anak-anak muda yang kita bilang itu Gen Z ya, yang kelahirannya tahun 2000 ke atas, itu mempunyai potensi tapi dia itu tidak ada yang mengarahkan. Makanya kita rekrut. Nah, proses perekrutan atau proses pembelajaran mereka itu memang agak aneh gitu loh. Awalnya seperti itu. Kenapa aneh? Karena mereka itu kadang-kadang tuh susah diatur, tapi sebenarnya dia tuh bisa gitu loh. Bisa, makanya saya selalu menekankan ke mereka, ya saya nggak perlu mengatur, ya kan, tapi saya yakin kamu iso. Akhirnya terbentuklah iso gitu. Awalnya dari situ. Tepuk tangan dulu dong. Ternyata keren sekali ya. Terinspirasi dari kata iso anak-anak muda zaman sekarang susah diatur begitu ya Pak. Pada akhirnya bisa akhirnya dari iso. Iso mungkin ada kepanjangannya iso apa? Iso ya. Oh, iso aja. Iya. Bisa. Wah, bisa. Nah, saya yakin bisa. Ternyata memang bisa. Iya. Nah, kemudian selama membangun bisnis ini tentunya banyak tantangan ya Pak yang dihadapi dari awal, apalagi kan mungkin ini usaha live streaming bukan yang sudah umum gitu ya, bukan yang baru. Kemudian gimana strateginya untuk semakin mengembangkan usaha Bapak ini? Ya, memang streaming itu sebenarnya sesuatu hal yang gampang ya. Kalau kita membuat sendiri aja bisa. Tapi bagaimana kita bisa merebut pasar sehingga bisa kita mendapat omset yang terbaik. Itu yang kita punya, dan di luar sana belum tidak ada ilmu seperti itu. Ya. Ilmunya yang mahal ya. Betul. Caranya. Kemudian beberapa cabang yang sudah berhasil dibuka Pak dari usaha live streaming ini? Sampai sekarang sudah terbentuk sekitar 130 cabang di seluruh Pulau Jawa. Hanya Pulau Jawa. Iya. Luar biasa. Selain tepuk tangan dulu dong. Iya. 5 bulan itu sampai 130 hanya di Pulau Jawa. Iya. Ada rencana untuk mengembangkan keluar Pulau Jawa, Pak? Ya ada, tapi masih bertahap. Masih bertahap. Yang terpenting kita sejauh ini sudah merekrut sekitar 500 tenaga kerja. Sudah banyak sekali ya. Membuka peluang kerja bagi anak-anak muda. Anak-anak muda semua. Iya, anak-anak muda. Luar biasa, ternyata anak-anak muda yang katanya sudah diatur itu. Ya, yang suka main game. Yang suka main game.
diarahkan, iya, potensi betul. mereka juga belajar semakin ini Iya. dengan teknologi. Iya, betul. Oke, kemudian keunikan apa sih Pak atau apa ya yang pembeda dari live streaming Bapak dengan mungkin live streaming di luar sana kan sudah banyak gitu ya Pak. Ya. Mungkin ya bagaimana? Ya kalau di live streaming kita mempunyai sebuah seperti dapur gitu ya, yang dimana dapur itu ya juga terdiri dari anak-anak muda itu yang kita arahkan tadi itu, dimana dapur kita itu tugasnya itu adalah memberi penonton, memberi pembeli, memberi pengunjung kepada toko-toko mitra-mitra kita. Jadi mitra-mitra kita itu sebenarnya menerima pembeli dari anak-anak muda itu, maksudnya hasil karya dari anak muda ini. Tentunya dengan teknologi ya yang kita ini kan supaya penonton itu mengarahkan ke toko-toko kita itu bedanya dengan live streaming yang ada di luar sana. Oh iya, jadi lebih mengarahkan gitu ya Pak, mitranya. Sehingga omsetnya jelas lebih besar kita. Oh iya, jelas. Ya. Kemudian itu di dapurnya tuh ada tempat khusus atau bagaimana Pak? Iya, di tempat kita ada apa namanya ruangan yang khusus nanti bisa ditunjukkan videonya. Oh iya, boleh mungkin ditunjukkan videonya. Ya sebagian aja nanti kita tunjukkan seperti apa dapurnya, kemudian nanti aja terakhir. Oh nanti aja di akhir, oh iya, sebagai surprise aja ya Pak ya. Iya. Penutup. Oke. Nah kemudian mungkin bagi anak-anak muda sekarang kan banyak nih juga yang udah mulai tertarik dengan bisnis, kemudian dengan live streaming. Nah awal sebenarnya mungkin ada tips and trik dari Bapak bagaimana sih kita mau membangun usaha sih terutama di bidang live streaming ini, kita mau memulai itu bagaimana ya Pak enaknya? Sebenarnya kalau kita mau mulai dari awal itu kita membutuhkan banyak riset ya. Kalau kita memulai sendiri membutuhkan banyak riset. Tetapi kalau di tempat kita itu kan sebenarnya sudah kita lalui. Oh iya. Jadi tidak lagi melalui riset-riset yang itu menghabiskan uang, tenaga dan waktu. Jadi daripada itu menghabiskan tenaga, waktu dan uang untuk membuat riset dan sebagainya, saya sarankan kalau mau memulai bisnis live streaming yang hasilnya bisa wow, ya kan, langsung aja join dengan kita, gitu aja. Singkatnya seperti itu. Iya. Nah kemudian untuk join kerjasama dengan Bapak ini bagaimana? Mungkin tata caranya atau apa yang perlu dipersiapkan? Ya seperti biasa, kita kan bentuknya koperasi. Oh iya, koperasi. Ya seperti pendaftaran koperasi dan sebagainya seperti itu, seperti biasa. Nah, kira-kira Pak untuk bekerja sama dengan Bapak modal awal untuk mungkin suatu usaha atau suatu pribadi mau bekerja sama mungkin kira-kira kurang lebih kisaran berapa? Kalau modal untuk bikin live streaming lengkap sama franchise-nya istilahnya, kemudian sama backdropnya, sampelnya, alat-alatnya dan sebagainya itu kurang lebih sekitar 35 jutaan. Oh 35 juta, tapi dengan 35 juta itu bisa menghasilkan lebih banyak lagi ya Pak? Iya. 2 bulan sudah balik modal. 2 bulan. Kita tepuk tangan dulu dalam 2 bulan 35 juta udah bisa balik modal. Rata-rata seperti itu. Keren. Nah, kemudian ini kan kita teknologi semakin berkembang ya Pak. Tentunya sekarang aja kita udah bisa melihat teknologi sangat maju. Nah kemudian kan pasti kedepannya banyak lagi teknologi yang akan berkembang. Kemungkinan apakah Bapak sudah ada rencana atau gambaran khusus untuk kedepannya bagaimana bisnis ini supaya tetap bisa berjaya gitu Pak? Ya, tentu saja ada Pak. Kita ada riset yang terus mengembangkan bagaimana algoritma itu tetap kita selalu terdepan. Itu pasti ada, pasti kita upayakan. Oh iya. Supaya kita nggak kalah dengan streaming yang ada di luar kita. Berarti meriset algoritmanya itu sangat penting ya Pak ya? Oh iya, itu utamanya di live streaming itu menemukan algoritma itu. Ibaratnya kalau kalau kita bikin video itu supaya kita bisa selalu FYP gitu. Iya, FYP. Iya, itu seperti itu. Iya, kalau anak muda zaman sekarang kan mungkin kesusahannya gini ya, misal kalau awal masih susah cari
tinggal nanti bagaimana tinggal menjalankan eksekusinya aja. Betul. Jadi sangat praktis. Sangat praktis. Nah kemudian konsistensi dari bisnis Bapak ini berarti akan terus berjalan ke depannya begitu ya Pak ya? Insya Allah ya selama bisnis live streaming yang berbasis marketplace itu terus berkembang ya kita akan terus ngikutin. Iya betul. Ya. Terus ya trennya sekarang orang belanja semua di HP, bangun tidur udah belanja, bangun tidur belanja dulu. Betul, anak muda zaman sekarang sebenarnya tidak hanya anak muda ya Bapak. Iya, kalau bangsa pasarnya sih semuanya. Iya. Dari yang kaum muda, kemudian yang kaum milenial dan ke atas itu sudah mulai hampir semuanya tergapai oleh live streaming ini. Iya betul. Oke, luar biasa. Mungkin mau ditampilkan dulu Pak videonya atau sudah disiapkan mungkin videonya? Mungkin Pak Agung mau nambahin. Ya, mungkin Bapakku mau menambahkan. Mari. Ya. Markas kita di sana, dimana itu dan semua anak-anak muda nih, rata-rata umur ya kelahiran tahun 2000 ke atas lah. Oh, gengsi semua itu ya. Nah ini outputnya live streaming di studio-studionya. Untuk mengisi kontennya juga anak-anak muda semua ya Pak. Direkrut juga ya Pak. Iya, semua anak-anak muda. Proses perekrutan kira-kira bagaimana Pak? Anak-anak muda ini? Ya rekrut biasa pakai Instagram, pakai apa, Facebook, pakai. Sangat muda ya sekarang Pak ya? Iya. Jualannya ya baju, sepatu, tas, skincare. Itu buat kerjasama ya Pak dengan bisnis live streaming ini? Iya, iya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Mungkin sebelum kita menuju ke sesi tanya jawab, mungkin ada tambahan dari Pak Agung? Yang menarik itu 2 bulan balik. Keren. Menawarkan kita langsung tertarik. Saya beli satu studio Pak. Siap. Langsung dicatat. Jadi gini Mas Arif, ini istilahnya kalau orang ngomongnya sumber, Pak Arif itu sumber. Dan pertama waktu beliau sumber, orang Jawa itu sumber itu ngeklaim bahwa bisa. Saya kaget itu omsetnya ditunjukkan ke saya. Itu yang saya mangkal ya. Saya kerja setengah mati dari dosen. Ya, selama tahun bayaran itu 10 juta. Sama Pak Arif ditunjukkan punya 3 studio di rumah dia. Believe or not, percaya apa tidak, per studio itu omsetnya 1 bulan 300 juta. Luar biasa. Itu guyonnya apa kenalan, dan dia tunjukkan ke saya. Dan yang kemarin itu persis yang disampaikan oleh beliau, punya algoritma yang mendekati platform yang kita mau di platform marketplace itu. Pak beliau kelihatannya masih pakai satu platform. Kan tertarik ayo kerjasama dengan platform senior. Boleh, itu boleh. Nanti kerjasama dengan Indonesia loh. Ya siapa tahu kan ya, bukan tidak mungkin kan itu. Ya artinya ini satu challenge ya, di mana pengaturan Gen Z, bahkan saya sendiri sebagai dosen ngatur Gen Z susah sekali. Saya sampai ya apa ya dikasih tantangan aja Pak. Kalau dikasih tantangan dia mau ya berarti oke. Nah syaratnya bisa itu gimana? Yang ngomong menggunakan istilah bahasa Jawa itu pokoknya gak jebek. Ada pernah kita jebek? Pokoknya nggak bisu ya bisa. Nah dikatakan semua hari so nggak mau urus, mau urusan SD, SMP, SMA, pokoknya dia bisa ngomong, bisa tahu produk dan berani memulai, iso kok bisa. Dan saya membuktikan dengan mata kepala saya sendiri. Beliau teman saya mulai kecil, teman ekran layar. Ya, dan saya tidak tahu setiap di bisnis yang dipegang sama beliau, tidak tahu saya. Oh ya untung terus. Yang nggak untung nggak tahu. Jadi poin yang menarik Mas Arif,
tapi jajan. Iya, betul. Ya, ini mungkin Mas Ari bisa memberi semacam masukan atau secara konsep saja. Ya, dari ini juga ini walaupun nggak semua saya tahu cuma saya salah satu yang paling sulit di sini bangunan algoritma itu yang paling susah. Tapi paling tidak apa yang teman-teman siswa atau apa yang sudah mulai dengan let's training atau apa, biar mereka lebih semangat, biar tidak putus asa. Mungkin Mas Ari bisa ngasih semacam motivasi yang artinya Pak Arif sudah bisa membuktikan, artinya bisa mengeluarkan sampai sekitar 500 pegawai dalam waktu kurang lebih 5 bulan. Itu menurut saya, saya sendiri ya, mohon maaf ya, aku sebagai dosen terus amati rasanya kalau saya ngajar magang anak 50 saja saya amati susahnya. Dan kita kan 5 bulan soal 500 itu. Kira-kira apa yang membuat mereka tertarik dan nah ini kan juga aneh itu makanan mau boleh seperti ini. Ya, terima kasih Pak Agung. Sebenarnya yang membuat mereka bisa istilahnya kalau kita omset ya, bisa omset itu sebenarnya algoritmanya yang tepat dengan yang plafon itu kehendaki. Nah, itu juga tentunya kan melalui riset, ya kan? Melalui riset kita juga mempunyai tim riset khusus untuk itu. Contohnya dalam hal pemilihan produk misalnya, apa sih yang kita akan jual? Contoh yang akan kita jual itu adalah produk-produk yang pasti laku. Nah, untuk menentukan pasti itu laku atau tidak, kan harus mendownload semua produk yang ada, kemudian produk A, B, C ini bagaimana skornya, bagaimana bintangnya, bagaimana permintaannya, kan gitu. Ya, kebetulan sekarang kalau masih boleh jujur, untuk produk-produk yang laku itu masih didominasi oleh fashion wanita. Masih gitu. Karena wanita nggak tahu ya, sudah punya sepatu masih beli sepatu, udah punya tas masih beli tas dan sebetulnya. Itu ya algoritmanya, itu yang mendekati. Kemudian selain produk-produk, mungkin juga cara host itu, streaming itu menjadi menarik. Mungkin penataan etalasenya, kemudian teknis koneksi internetnya, kemudian satu lagi yang terpenting bahwa kita itu mempunyai tim yang tugasnya adalah mendatangkan tamu atau mendatangkan pembeli kepada mitra-mitra kita. Itu yang tidak dimiliki oleh mungkin di luar sana gitu ya. Di luar sana itu hanya menunggu tamu yang datang. Tapi kalau tamu ini kita masukkan, kita masukkan, tinggal eksekusinya di dalam toko itu supaya tamu itu tinggal membeli produk kita, nggak kecewa terus dia keluar lagi gitu. Jadi tamu-tamu itu sudah disuguhkan itu yang membuat streaming kita itu banyak diminati. Ya, alhamdulillah untuk bulan Oktober kemarin itu omset dari seluruh studio-studio itu sekitar 15 miliar. Wow, beri tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Wow, satu bulan 15 miliar. Luar biasa. Jadi poin siapa saja silahkan mencontoh. Kata kuncinya sama Pak Arif sudah dibuka. Bukan tamu yang datang, tapi mendatangkan. Bagaimana siapapun yang bisa membuat algoritma supaya tamu datang ke live streaming itulah sebenarnya kunci kesuksesan produk itu dibeli. Betul. Kalau malas buat algoritmanya, terus baru franchise Pak Arif ya lah. Betul, langsung kontak. Ya, nanti saya rencana punya satu studio. Nah, nanti siapa yang siap jadi bos live streaming? 4 orang, jadi satu studio 4 orang masih ya? 4 orang. Jadi satu studio itu 4 orang 24 jam. Monggo nanti diatur penggajiannya, beliaunya yang ngatur. Ini Pak Agung cara bukan jual.
masih kurang, Masih saya kurang. masih kurang. Ya. Mas secara nominal saya tidak cerita, beliau menyampaikan pasti masih kurang. Ya, betul. Jadi modalnya katanya pokoknya tidak bisu saja bisa. Iya tadi ya. Saya langsung tertantang dan saya melihat sendiri langsung di studio beliau dan mohon maaf ya, saya melihat di rumah beliau ini bukan kampus, banyak kampus. Kebetulan di kantor saya juga di Madiun dan kebanyakan anak-anak lulusan SMA, kemudian mahasiswa, mereka itu ngatur sendiri waktunya, dibebaskan. Karena saya berapa sehari 6 jam hari 6 jam. 6 jam. 6 jam. Mereka terserah Hanya mau bekerja. ganti itu kita tidak mengikat di hari Iya. Jadi mau pokoknya 4 orang itu 24 jam waktunya dipersilakan. Itu kalau nggak salah itu segampang itu. Oke. Mudah. Iya. Semua itu mudah ya Pak ya. Iya. Cuma saya tanya, ya bagian itu Pak Ali ditunjukkan, nah itu siapa? Oh iya. Itu aku saja yang bagian Rahasia dapurnya jangan dalam-dalam, Pak. Saya sempat kaget juga sih, gitu ya. Dan menurut saya sebagai orang teknik masuk akal semua dan sangat bisa. Dan sangat bisa. Sama dengan namanya Pak Iso-Iso. Bisa. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan? Ya mungkin dari audiens di tempat ini mungkin ada yang mau bertanya tentang masalah Silakan. live streaming atau apa dipersilakan. Apa IBT dibuatkan satu studio gimana? Atau mungkin kalau ada kunjungan, kita siap. Oh iya, Iya. Pak Arif siap menerima mahasiswa magang di sana. Iya. Oh, Siap. Makan boleh. Kemarin beliau siap. Siapa tahu Pak Agung mungkin dari mahasiswa di Unesa magang di tempat beliau. Ya. Beliau Kalau siap. makan di tempat kami paling tidak itu sudah kita bocorin untuk ilmunya, Pak. oh sudah ada Untuk ilmu, bocor-bocoran. ya untuk ilmu bagaimana menarik algoritma dari suatu plafon itu supaya kita selalu FYP di sana. Silakan ya. Ikut PDP saya beri kesempatan maksimum 4 orang lagi, nggak boleh lebih. Aku butuh bukan kos-kosan nih soalnya. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan dari audiens. Silakan. Silakan. Baik, yang mana yang mau bertanya? Oke. Dengan kakak siapa ini? Kakak Bila, dari mana kakak? Dari IBT. IBT. Dari IBT, mau tanya apa ini? Jadi kan untuk live streaming itu setiap streaming kan penontonnya nggak tentu banyak ya Pak. Misal kalau lagi streaming penontonnya nggak sesuai dengan target itu gimana? Kayak misal hari ini misal cuma 50, besoknya juga nambah mungkin nggak begitu banyak kayak gitu selama beberapa hari kayak gimana? Maksudnya untuk mengatasinya atau ada strategi? Ya, oke. Itulah yang saya bilang tadi, algoritma itu. Kalau di tempat kami itu berbeda. Kita tidak butuh penonton, Pak. Yang kita butuhkan itu pembeli. Penonton kita 2, 3 nggak masalah. Yang penting dia itu masuk ke tempat kita dan beli produk kita. Penonton banyak nggak ada yang beli percuma. Itu perbedaannya, ya kan? Nanti kalau masuk di live streaming kami, ya kan? Penonton itu cuma 3, 5 maksimal. Tapi mereka semua beli. Itulah perbedaannya. Gila. Wow, tangan tepuk tangan. Ternyata perbedaan mindset itu ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi? Ini kayaknya ini. Ya. Dengan siapa? Enggak. Ada lagi? Ko Vincent mungkin? Oke, mungkin saya sedikit tertarik kalau live streaming. Oh ya, saya Vincent dari Unesa. Ya. Kalau selama ini kan live streaming yang mungkin saya tahu, saya lihat barang-barang yang dia bisa bertahan lama ya, Pak Arif. Kalau misalkan barang-barang, misalkan kita live stream mau jual dimsum, kemudian jual makanan-makanan itu, kira-kira bisa nggak Pak Arif? Terus strateginya gimana mungkin? Karena ada perlakuannya berbeda. Ya. Sebelum memilih barang itu kita barang itu sebenarnya
Anda mau live streaming itu yang menentukan barang itu kita. Ini kan nggak bisa menentukan barang seenaknya sendiri, karena itu pasti barang yang belum tentu dari hasil risetnya itu belum tentu itu laku gitu loh. Tapi kalau dari kita itu kita sudah tentukan, oh jual lo ini lo pasti laku, pasti bertahan lama, pasti dibeli orang. Itu dari kita, syaratnya dari kita. Nanti ada beberapa kategori besar. Misalnya tadi fashion wanita, fashion pria, busana muslim, atau baju anak dan sebagainya. Kalau tadi yang di permasalahan tadi makanan, kita memang tidak sarankan untuk di live streaming kan. Tetapi kalau jenengan punya produk sendiri yang mau ditunjukkan, ya monggo silakan, nggak nutup kemungkinan. Tapi yaitu hasilnya itu pasti berbeda dengan barang-barang yang kita sudah siapkan, kategori besarnya itu kan. Hasil riset itu ya Pak? Iya, hasil dari riset itu. Masih untuk mungkin ada yang lain lagi yang masih ingin dipertanyakan? Oke, ini ada yang mau tanya karena dia tiap harinya juga live streaming. Oke. Terus abis itu untuk penjualannya juga menurun. Nah, saya persilakan dengan Mas siapa ini Mas? Saya Mas Nadia ya. Lebih mudah enak dipanggil Mas. Mohon izin Bapak, jadi kalau bisnis kami ini kan sebenarnya di bisnis pendidikan ya, kami dari Adi Buana, kebetulan saya dari humasnya. Nah, mungkin ada kiat ya, istilahnya kami ini kan tidak bisa check out di keranjang gitu karena bisnisnya di bidang pendidikan. Nah ini khawatir nih, ini sangat perlu kami dari kampus swasta yang benar-benar harus memiliki kekuatan dan kreatif dan benar-benar harus bertahan dalam kondisi saat ini. Dan kira-kira ada kiat nggak untuk bisnis-bisnis pendidikan yang sebenarnya tidak tangible, barangnya tidak terlihat secara langsung, tetapi kadang ketika kami live betulan di IG, live di IG itu banyak yang komentar nanya saja tapi tidak beli ya, sering nggak hanya nanya saja tapi tidak beli, dan hanya cari informasi tapi juga tidak check out ke keranjang kami, artinya tidak mendaftar ke URL kami gitu ya. Nah, mungkin ada kiat bagi kami seorang pembisnis di bidang pendidikan. Boleh ya tanya gitu ya? Boleh. Semangat terus ya Mas ya. Kalau dalam bidang pendidikan ini berbeda ya, karena ini kan berkaitan sama shopping ya, orang belanja, kemudian mendatangkan omset. Kalau pendidikan itu kan yang dijual jasa, ya kan? Kira-kira yang bisa menyamakan paradigma itu apa ya kira-kira ya? Mungkin Pak Agung bisa kasih jembatannya dulu. Saya nggak pernah bisnis di pendidikan, tapi saya belajar bisnis sudah beberapa kali. Ya, apa? Tapi yang belum 100% dalam saya juga memanajemeni riset kami dengan basis bisnis. Jadi pada dasarnya kata kuncinya begini Pak, ini persis dengan Mas Ali. Kata kuncinya misalkan ada prodi atau apa namanya istilahnya, bahkan kita harus berani buat prodi itu bongkar pasang secara cepat. Kata kuncinya bongkar pasang secara cepat, menyesuaikan kebutuhan pasar. Nah ini yang penting harus berani dan tidak perlu takut. Saya ya gawe prodi mahasiswa cuma 10, 5, tidak perlu takut. Artinya kita memastikan keberanian kita bahwa prodi ini dibangun dengan branding, dengan jaminan. Nah, karena terus terang di bisnis pendidikan, saya ngomong yang tanda kutip ya, bisnis pendidikan, orang itu di situ dibutuhkan aku lulus, ibu sok kerja. Sehingga saya seringkali membranding anak didik saya sendiri. Saya orang Indonesia. Dan untuk misalkan saya di Indonesia, apakah sistem di Indonesia itu semuanya pasti produktif? Tidak, karena seluruhnya basisnya terlalu besar, gede sekali.
Tapi saya sendiri sering memberikan motivasi ke anak didik saya 2 poin saja, Pak. Poinnya. Yang pertama, nate nyapo isopo. Dan ternyata itu sesuatu yang sangat bisa diterima. Karena saya menggunakan kalimat ini, seringkali kampus itu miskin kasus. Ya sangat terbatas sekali. Sehingga kesulitan mahasiswa ketika belajar itu diopo bingung ya. Bukan mau corong puluh halaman rong minggu kok gak khatam ini apa? Ya ini. Saya kan bingung ya. Ya, tapi ketika saya memberikan gambaran, poin yang penting kamu ingin jadi apa? Kalau kamu ingin jadi apa, maka dia akan membuat track dulu. Dan track itu menggunakan istilah nate nyapo. Yang kemudian ketika membangun track itu dia akan punya kompetensi isopo. Nah, kemarin saya sempat memaksakan ke anak yang magang ke saya, tak paksa membuat portofolio magang di Instagram. Nah, ini mungkin bisa disosialisasikan ke mahasiswa-mahasiswa. Sehingga ketika mereka nanti mau kerja, sudah tidak perlu kakek cincong-cincong, tidak pameran kurikulum vitae, cukup ini bapak Instagram saya selama saya kuliah, yang saya kerjakan seperti ini, produk yang saya hasilkan seperti ini, keahlian saya di bidang ini. Dan kemarin dengan metode ini salah satu alumni Indonesia keterima dengan biaya PDP kuliah di Australia. Itu pun tangan buat saya. Tapi takut apa ya? Yang menunjukkan apa? Bahkan ekstrim ya. Prodinya boleh bukan pasang dengan Jepang. Anaknya SDM Islam juga. Kurang lebih itu. Pokoknya masa menunjukkan apa? Ya mungkin kita akan ketemu korelasinya antara dia pendidikan sama dunia praktisi ya. Karena saya kan nggak dengan pendidikan tinggi-tinggi tapi langsung praktek. Karena apa? Saya dulu sekolahnya itu teknik, tapi habis sekolah itu masalahnya itu bukan di teknik, di ekonomi. Padahal sekolahnya di teknik, tapi masalahnya di ekonomi. Ujung-ujungnya apa ya? Iya. Jadi yang tadi itu iso nyapo, ya kan? Kalau di kita itu saya paksa untuk iso. Oh, boleh nggak jualan baru? Saya paksa untuk iso. Oh, jadi. Ya, saya nggak tahu jalannya bagaimana, lewat mana. Yang penting hasil akhirnya outputnya ketemu gitu. Terserah jalannya lewat mana. Pokoknya urusan di tempat saya. Pokoknya urusan. Pokoknya urusan. Begitu Pak. Berarti lebih yang lebih fleksibel ya. Iya. Memang kalau saya lihat bisnis sering ya. Salah satu poinnya adalah mendatangkan tamu, yang kedua bosnya itu pokoknya ngomong seharian itu tak dulu masing-masing gosip ya, akhir makan ya payu ya. Karena tamunya sudah datang. Tamunya sudah datang. Oke, baik. Ada yang mau ditambahin mungkin Mas? Sudah. Tadi bisikin sama saya ada 100 pertanyaan. Enggak ya? Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ya, ini yang biasanya kalau yang suka live streaming ini Pak biasanya. Ini juga karena engagementnya kurang, katanya begitu. Apakah perlu untuk bikin konten dulu baru kita melakukan live streaming, katanya gitu. Dengan siapa ini? Mas Fahmi. Oh Mas Fahmi. Oh katanya Mas Fahmi mau dilemparkan sama mbaknya. Mau tanya apa nih? Live streaming. Biasanya kamu suka live kan? Nah coba itu. Oh itu kan saya ada yang bilang kalau di jam-jam tertentu itu ketika kita live streaming itu yang dilihat itu berbeda-beda. Jadi mungkin sering live streaming malam nanti banyak yang lihat, kalau siang
jadi sedikit yang lihat. Apakah itu benar ya Bapak? Karena ya itu juga mempengaruhi penjualan apa enggak gitu. Apakah info yang saya dapat itu tadi itu benar adanya gitu? Ya. Bisa dijawab deh. Ya memang benar, Mbak. Memang benar. Jadi jam-jam kita sebutnya itu prime time. Prime time. Memang secara umum prime time itu ada di jam 6 sore sampai jam 10 malam. Itu pembeli paling banyak. Paling banyak. Tetapi itu juga tergantung dari apa yang kita mau jual gitu loh. Jadi contoh kalau jualnya, mohon maaf ini pakaian wanita tapi yang agak bagaimana gitu, tentunya itu banyak pembeli yang hadirnya itu malam hari. Ada hubungannya? Ada hubungannya. Ya, Tergantung. Saya bisa membayangkan. Iya. Dibayangkan saja Pak. Contohnya seperti itu, ya kan. Jual makanan mungkin itu mungkin adanya di jam-jam lapar gitu loh. Kan jam-jam orang belanja baju gitu. Contohnya seperti itu. Oke, baik, berarti ada jam-jam tertentu yang memang itu investmentnya bisa tinggi ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Dengan ini saya panggilnya ibu atau kakak ini? Kakak. Oke, kakak. Ini dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Nah, Farid, saya tadi penasaran Bapak. Katanya perbedaannya Pak Arif dan yang lain itu mampu mendatangkan tidak hanya orang yang melihat, tapi yang membeli. Itu tips dan triknya bagaimana ya Pak? Kok bisa mendatangkan yang membeli, tidak hanya melihat saja? Ya. Ini pertanyaannya saya butuh praktek. Mungkin nanti lebih detailnya setelah ini nanti saya praktekkan. Ya, orang buka platform A itu seperti apa sih? Kalau dia itu mau mencari barang, ketiknya di mana sih? Kemudian kalau dia sudah ketik ini, itu berarti dia berapa persen sih mau belanja dan sebagainya. Nanti saya praktekkan. Karena ini butuh apa namanya praktek langsung. Nanti aja Bu, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ada yang lain dulu. Nah, ini sangat menarik, apalagi tadi harus dipraktekkan. Ya, kira-kira bagaimana prospeknya kerjasama dengan UNESA supaya kita bisa melihat prakteknya. Itu tergantung Pak Profesor aja ini. Bagaimana apa namanya? Ya, Mas Arif, jadi kita berplatform kerjasama yang menurut saya sementara mungkin Mas Arif masih menggunakan satu platform. Bisa jadi nanti untuk yang platform yang lain bisa disetting, bisa kerjasama dengan Indonesia. Jadi apalagi Indonesia sudah kita ya. Jadi bukan tidak mungkin karena Indonesia juga punya PT Indonesia nih. Indonesia juga punya perusahaan itu nanti bisa kalau misalnya kolaborasi. Saya sangat tertarik pasti pakai platform lain pasti bisa. Gambaran saya pasti begitu. Mungkin cuma trennya yang tidak sama dengan platform yang itu. Betul aja. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Saya persilakan untuk talk show yang ketiga Bapak. Iya, mungkin foto bersama dulu. Oke, foto bersama boleh. Kita mau foto bersama ya. 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk talk show yang ketiga, live streaming Iso Iso.